semuanya, perkenalkan, nama saya Delvi Oktina Hendra, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, dari program studi S1 Manajemen dengan NIM 24111029. Video ini dibikin untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Fabri SEMM, MEMM, CRBD. Di video kali ini, saya akan membahas hubungan antara lembaga keuangan, khususnya Bank BTN dan aktivitas pasar tradisional di Kota Bukit Tinggi. Bank BTN atau Bank Tabungan Negara merupakan salah satu bank milik negara yang fokus pada sektor perumahan. BTN dikenal luas karena program kredit pemilikan rumah atau KPR yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak dengan skema pembiayaan yang terjangkau. Tapi, nggak cuma di sektor perumahan saja, BTN juga mendukung sektor UMKM, termasuk pelaku usaha di pasar tradisional. Salah satu programnya adalah pemberian kredit usaha rakyat atau KUR, yang bisa dimanfaatkan oleh pedagang pasar untuk menambah modal usaha, memperluas stok dagangan, atau bahkan memperbaiki kios mereka. Peran BTN dalam mendukung ekonomi kerakyatan ini sangat penting, apalagi di kota seperti Bukit Tinggi yang terkenal dengan aktivitas pasar yang hidup dan dinamis. Bank BTN sendiri beralamat di Benteng Pasar Atas, Guguk Panjang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia, yang berseberangan langsung dengan Bank Nagari dan Hotel Monopoli Bukit Tinggi. Baiklah, sekarang kita bahas tentang Pasar Atas, salah satu ikon Kota Bukit Tinggi yang berada di jantung kota, dekat dengan Jam Gadang. Pasar ini sangat ramai, jadi pusat belanja masyarakat lokal maupun wisatawan. Pedagang di Pasar Atas menjual berbagai macam barang, mulai dari pakaian, aksesoris, sampai oleh-oleh khas Minangkabau. Aktivitas ekonomi di sini bergerak cepat dan para pelaku usahanya cukup aktif mencari peluang untuk mengembangkan bisnis mereka. Dengan adanya layanan keuangan seperti BTN, para pedagang ini bisa mendapat akses kredit atau pembiayaan yang lebih formal dan aman. Misalnya, kalau mereka butuh modal untuk stok barang menjelang musim liburan, mereka juga bisa mengajukan pinjaman usaha ke bank. Hal ini secara tidak langsung juga meningkatkan daya beli masyarakat karena perputaran barang dan jasa jadi lebih lancar. Selanjutnya ada Pasar Lereng yang letaknya persis di bawah Pasar Atas. Pasar ini lebih kecil tetapi tetap aktif, dan biasanya tempat orang mencari barang-barang dengan harga yang lebih murah. Di sini, interaksi antara pedagang dan pembeli terasa lebih dekat dan personal. Sebagian besar pedagang di Pasar Lereng
merupakan UMKM dengan skala mikro. Mereka biasanya berjualan sayur, buah, dan kebutuhan pokok lainnya. Tantangan utama mereka adalah permodalan dan akses terhadap lembaga keuangan. Peran BTN dalam konteks ini bisa sangat bermanfaat. Dengan program-program inklusi keuangan, pedagang kecil ini bisa diajak masuk ke sistem perbankan, entah itu untuk menabung, mencicil pinjaman, atau sekadar punya akses ke rekening resmi. Jadi, BTN bukan cuma bank besar yang fokus ke rumah, tetapi juga bisa menjadi partner usaha untuk rakyat kecil. Dan terakhir, kita bahas pasar bawah, yang berada di bagian paling bawah dari kawasan pasar di Bukit Tinggi. Pasar ini terkenal sebagai pusat penjualan bahan makanan segar, mulai dari ikan, daging, sayur, sampai rempah-rempah khas Minangkabau. Biasanya aktivitas pasar ini paling ramai di pagi hari karena banyak warga yang belanja kebutuhan harian sebelum berangkat kerja. Para pedagang di sini punya ritme yang kerja cepat dan harus pintar mengatur stok serta keuangan karena harga barang bisa berubah-ubah tergantung musim atau cuaca. Sayangnya, masih banyak dari mereka yang belum terjangkau oleh layanan keuangan formal. Banyak yang belum punya rekening bank, apalagi akses ke kredit. Disinilah peran lembaga seperti Bank BTN bisa diperkuat. Misalnya lewat edukasi literasi keuangan atau program tabungan harian yang fleksibel untuk pedagang kecil. Dari ketiga pasar di Bukit Tinggi, pasar atas, lereng, dan bawah, kita bisa lihat bahwa pasar tradisional punya peran vital dalam ekonomi daerah. Kehadiran Bank BTN dan lembaga keuangan lainnya sangat dibutuhkan agar para pelaku usaha ini tidak hanya bertahan, tapi juga bisa berkembang lebih baik. Sekian dari video saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang hubungan antara lembaga keuangan dan pasar.